Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi yang dingin, hujan lebat. Alhamdulillah kita dikuatkan untuk hadir di ruangan yang besar ini. Tentu ini semuanya karena kehendak Allah, karena izinnya juga, dan tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Coba bayangkan kalau kita masih tidur, mungkin kalau kita ada yang sakit, atau mungkin kita ada urusan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan, tentu kita merasa bersyukur kalau hari ini bisa hadir dengan tidak sakit, tidak sibuk, dan tidak tidur. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati Ketua Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pak Pradi Syukur, beserta seluruh Eselon 3 dan para pegawai dari Dispora, dan kemudian yang kami banggakan, kami cintai anak-anak kami, para siswa-siswa, atlet-atlet yang kita banggakan, dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, tausiahnya berjudul menjauhi sifat sombong. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW melarang hambanya kita semua sombong. Dan juga Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'annya juga melarang kita sombong. Apalagi sombong itu akan berakibat rugi buat kita sendiri. Misalnya kalau kita sombong, mempelagaan dirinya hebat, mempelagaan dirinya juara, pertama yang terjadi pada diri kita yang sombong itu, tertutup hati kita karena sombong yang kita lakukan. Orang tidak bisa menasihati awak leh. Orang tidak bisa bagi masukan kepada kita. Dekano awak sombong, ala mengaku hebat. Kemudian akibatnya ke orang lain tidak senang sama kita. Kalau bekawan, tidak namuah bekawan Jawa. Kalau nanti satu saat kita ada keperluan, ada kebutuhan, minta tolong, tidak ditolong oleh kawan awak. Akhirnya kawan awak, apa dian salah? Nya sombong. Nya merasa hebat seorang. Jadi sombong itu tidak baik. Oleh karenanya Allah dan Rasul melarang kita untuk sombong. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang sombong. Atau ada yang sombong. Ada orang dapat gelar sarjana, bapelagaan tuh, ambo sarjana. Kalian kok saudara ini baru tamat SMP, SMA. Pendapat ampul yang batua. Saudaraku cuma sampai SD-nya. Terima salah pendapat ambuko. Sombong namanya. Di pelagaan. Gitu. Terus marah kalau gelarnya nggak dipasang di nama. Kenapa? Karena ingin menyombongkan diri. Ingin memperlihatkan bahwa dia hebat. Nah, tadi di awal saya sebutkan, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh oleh Allah dan Rasulnya? Karena membuat kita menjadi tidak berkembang. Membuat kita menjadi tidak maju.
membuat kita menjadi tidak sukses. Dan tertutup hati kita, sehingga hati kita menjadi buntu, yang kemudian mengakibatkan kita perasaan yang gak enak, rusuh, gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Kenapa? Karena hati kita dinodai dengan kesombongan-kesombongan. Dinodai. Nah, ini anak-anak kita di sini yang hadir, saya rasa ada juga nih yang atlet-atlet, juara-juara, ya, juara-juara sebagai atlet di bidang apapun, ada yang karatenya mungkin, ada di bolanya, ada berapa cabang? 12 ya? 12 cabang, takraw. Nah, oleh karena itu, ucapan kita ketika kita mendapatkan prestasi-prestasi, apa coba yang diucapkan dari mulut kita? Coba saya tanya, apa? Kalau kita dapat juara, kita berprestasi, kita menang, yang keluar dari mulut kita apa pertama? Ucapannya apa? Ayo coba jawab. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puja-puji bagi Allah saja. Jadi ketika juara, alhamdulillah. Mestinya dengan ucapan alhamdulillah langsung kita nggak jadi sombong. Bahkan nggak sombong, alhamdulillah Allah yang memenangkan saya. Allah yang menjadikan saya juara. Nggak ambo doh. Allah yang menentukan saya menjadi nomor 1. Allah yang menjadikan saya mendapatkan medali emas. Kenapa? Ucapan alhamdulillah tadi. Ucapan alhamdulillah itu menyatakan, menegaskan Allah segalanya. Dialah yang menentukan kemenangan kita. Jadi kalau begitu, perlu sombong nggak kita? Perlu sombong nggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang hebat itu Allah. Bukan kita yang hebat. Bukan manusia yang hebat. Manusia itu lemah, doif. Yang hebat itu Allah. Allah yang segala-galanya. Dan Allah yang maha besar. Allah yang hebat. Allah yang memiliki semuanya. Dan Allah lah yang menentukan apa yang terjadi kepada diri kita. Kita sudah latihan. Kita sudah doa. Apakah kita bisa pastikan kalau kita menang? Coba tanya sama anak-anak sekalian. Kita udah latihan. Kita sudah doa. Bisa nggak kita pastikan kita menang? Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa pastikan? Allah. Ada saja. Kita main bola, udah latihan, tahu-taunya menjelang hari H sakit perut. Siapa yang sakit perut? Yang stikernya, yang jagoannya, andalan kita. Sakit parunya. Leka manang. Nggak bisa. Kita di atas kertas waktu Semen Padang melawan India waktu pertandingan Asia. Di atas kertas kita menang. Karena ada namanya seorang stiker itu si Edo namanya, orang dari Afrika itu. Dia yang kita andalkan dan nggak ada yang bisa membendung dia. Baru 5 menit main. Kaki engka-engka dekane lajang juga yang lain. Langsung keluar dari lapangan karena tidak bisa main lagi. Akhirnya kalah. Abad siapa yang menjadikan si Edoko jatuh sakit dekane yang lain kakinya? Nggak bisa. Jadi makanya kita itu berhasil dan suksesnya kita itu Allah yang menentukan. Makanya kita kembalikan kepada Allah semuanya. Awal yang bisa cuma latihan dan doa. Nah oleh karena itu tidak layak kita ini sombong, nggak layak.
Tidak sepantasnya kita ini sombong. Makanya Allah marah dan melarang kita sombong. Karena apa yang kita peroleh, apa yang kita dapati Allah. Gelar saya profesor. Tapi yang saya rasakan, ini Allah yang ngasih. Ketika doktornya kok dapat aja, bisa saja. Sepertinya kok mudah, Allah yang ngasih. Sehingga saya nggak perlu pakai nama-nama profesor, pakai nama aja Irwan Praitno. Karena itu pemberian Allah dan Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Dibukanya pikiran saya. Dimudahkan saya berurusan untuk urusan-urusan akademik misalnya. Tidak ada mempelaga-pelagaan. Tanda tangan saya pun semuanya Irwan Praitno semuanya. Tapi ada orang yang tanda tangannya mesti berpasangan doktornya. Mesti berpasangan gelarnya. Konda tidak tanda tanganin. Itu sombong namanya. Kenapa? Karena ingin diakui hebat. Padahal yang hebat itu Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamsi fil ardi maroha. Innaka lan takhriqal ardo walan tablugal jibala zula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan atau di muka bumi ini dengan sombong. Tidak boleh, kata Allah. Karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan dapat menembus bumi dan juga kamu sekali-sekali tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi kata Allah, jangan sombong. Dekano apa? Dekano kehebatan kalian pun manusia ini enggak bisa lebih hebat lagi untuk menembus gunung dan juga menembus bumi. Jadi ke gunung pun kateh tidak bisa awak tembus, ke bumi pun ke bawah tidak bisa tembus. Artinya hebat-hebat bana pun awak, ya cuma sampai situ saja. Yang hebat itu Allah. Karena Allah bisa menembus gunung dan bisa menembus bumi dan bisa melakukan semuanya. Nah, kemudian juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yadkhulul jannata, tidak masuk orang ke dalam surga. Siapa? Mangkana fi qalbihi misqalu zarratin min kibri. Gak bisa masuk surga kalau dalam hatinya sekecil apapun, ya sekecil apa tuh biji sawi, ada kesombongan, dia tidak akan bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa masuk surga. Dan kemudian bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang pakai baju bagus? Nanya nih sahabat, apa itu sombong? Terus juga ada sahabat nanya, pakai sandal, sepatu yang bagus, apa itu sombong? Kemudian kata Rasulullah, itu enggak sombong. Kenapa? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Jadi pakai baju bagus, pakai sandal bagus, itu bukan sombong. Itu adalah keindahan. Karena kata Rasulullah, Allah itu indah. Dan Allah itu mencintai keindahan, kebagusan. Nah, kemudian dijelaskan, al-kibru batorul haqqi wa ghamdun nas. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran adanya Allah yang punya sesuatu atas kita, ditolak. Itulah yang namanya sombong. Awak hebat kok di awak, padahal Allah yang kasih. Itu ditolak, sombong. Dan meremehkan orang lain. Diremehkan orang lain. Jadi kalau kadisabi kesimpulannya sombong kok tidak ada gunanya. Sombong kok rugi. Coba dipikir-pikir secara mendalam. Apa gunanya sombong? Gunanya sombong. Oh, supaya orang mencari wah hebat. Itu kata awak. Tapi kata orang yang mendanga. Akhirnya.
Sombong-sombong seorang saja, hebat-hebat seorang saja. Kata orang menanga. Jadi makasih hati orang yang sombong ko inyo menyombongkan diri supaya inyo disabui hebat. Tapi kenyataannya orang yang menangannya malah dipelecehan. Betul Bapak Ibu? Misalnya begini, ini contoh ya. Itu enggak. Ambo ko jagoan mah. Menyombongnya. Akiti orang yang menangan dalam hatinya. Jagoan seorang salah, apa enggak akan melawan gitu. Tapi itu enggak. Di pelecehan. Bukannya orang semakin takwi. Lihat tahu enggak? Ambo ko hebat, pandai, pintar, profesor, mempelagan ke orang lain. Kecil orang. Hebat seorang, pandai seorang, awan enggak kebetanyo nyuruhnya. Kan gitu. Aduh anak-anak awak rancak, cantik, ganteng. Wah, boko gagah, ganteng, udah uni, putri Minang, apalah, sabilah macam-macam. Nyepelakan dari mulutnya. Kecil orang mendengar, rancak seorang salah, awan ndak keniyo gitu aja. Iya Bapak Ibu. Jadi sombong itu nggak ada gunanya juga. Makasih hati orang sombong kok supaya nyo diakui hebat. Tapi kenyataannya malah tidak mengakui hebat. Jadi bagaimana? Biarkan orang yang membanggakan kita. Biarkan orang yang menyombongkan kita. Enggak apa-apa. Oh si Fulan tuh hebatnya juara. Biarlah orang lain mengecek. Tiba di awal. Pak. Yolah alhamdulillah ini semuanya kehendak Allah. Selesai. Indah lo, yul siapa lo? Ya kan gitu. Indah lo ditambah lo jo kata-kata menyombongkan diri. Kenapa? Sombong itu mematikan potensi diri kita. Mematikan itu maksudnya awak misalnya karate kuah, juara, mempelagan hebat, meremehkan yang lain. Yang awak sombong hebat kok, ketika dia dimasukan, enggak namuah. Ikut ndak bertiko pukulannya, ndak ikut tendangannya. Sia Anda. Saya kan juara. Saya dapat medali emas. Akhirnya tidak berkembang kemampuannya. Karena sombong, nggak mau mendengar omongan lain, bahkan meremehkan, akibatnya dia nggak maju-maju. Tapi kalau dia juara, lain tendangannya, pukulannya. Batu cara itu. Bertanya kepada siapapun boleh bertanya. Apalagi yang kita tanya itu orang yang memiliki ilmu. Sehingga kita memperbaiki dan mengembang potensi. Jadi kalau kita tidak sombong, potensi diri akan berkembang. Kita akan semakin hebat terus. Kemudian kita tawadu. Ya. Rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri. Ya. Kepandaian dan kehebatan kita kembalikan kepada Allah. Jangan sombong. Biarkanlah Allah yang menilai dan orang lain yang menilai kita. Sehingga demikian, alhamdulillah tidak ada beban Bapak Ibu. Coba kalau awak sombong, ada beban enggak di pundak awak? Onde ambo lah menyombongkan diri, abang kada juara mah pasti bisa. Aduh cie aja. Lawan-lawan kau mau cari kemampuannya di bawah awak. Nah, sombong. Nanti ketika dia akan bertanding, terbebani dia. Unde, kalau ambo udah dapat juara, ambo menyabik ke mama, ambo kada dapat juara. Jadi beban. Akhirnya mental dia down. Kemungkinan besar dia kalah. Jadi kalau kita uraikan Bapak Ibu, sombong itu negatif semuanya. Kita nggak disukai oleh teman. Potensi diri kita menjadi terhambat. Hati kita menjadi tertutupi sehingga resah, gelisah, rusuh. Pada diri kita tidak tenang. Allah pun marah dan Rasulnya dan memasukkan kita ke neraka. Tidak bisa masuk surga. Rugi semuanya. Sebaliknya, awak berprestasi, awak hebat, tapi merendah diri. Alhamdulillah. Sehingga apa? Potensi kita berjalan terus, berkembang terus, semakin maju terus. Ya, disukai oleh teman-teman. Coba saya tanya ke anakku sekalian. Aduh kawan awak seorang sombong. Aduh kawan awak seorang tidak sombong. Awak sukojo sia mainnya. Awak berkawan sukojo yang sia. Yang sombong apa tidak sombong?
pasti semuanya menjawab dengan orang yang tidak sombong. Orang yang sombong di pelecehan, di padian. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dalam beberapa ayat dan hadis Nabi, agar kita tidak boleh menyombongkan diri, walaupun sedikit kecil dalam hati kita. Nauzubillah, kita harus berdoa pada Allah agar terhindar dari kesombongan walaupun kecil. Harus istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi nih yang juara-juara, nah, jangan sampai terpelosok, terpleset kita dengan kesombongan. Harus senantiasa istighfar dan kembalikan semuanya pada Allah. Sehingga, nah, ada lagi yang positifnya. Kalau orang tidak sombong, Allah akan bantu kita jadi juara. Tapi kalau kita sombong, Allah putus, tidak dikasih dukungan dari Allah, dan menang kalahnya tergantung kita sendiri. Tapi kalau kita tidak sombong, Allah menjadikan pendukung kita untuk memenangkan kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan untuk saya sendiri, tausiah ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.